Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Sofiana Mira, NIM E1B118010. Kelas PPKN 5 Sore A. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Dan yang pertama adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu perangkat pemerintahan daerah, yaitu seperti organisasi dalam pemerintahan yang mengurusi kabinet pemerintahan daerah seperti sekretariat daerah. Dan yang kedua adalah pengertian pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2005 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah perangkat pemerintahan desa, yaitu seperti organisasi yang mengurusi kabinet pemerintahan desa seperti sekretariat desa. Dan yang ketiga adalah hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Dalam hubungannya dengan hukum pemerintahan desa memang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara geografis karena wilayah pemerintahan desa juga merupakan wilayah pemerintahan daerah. Hal ini utamanya berhubungan dengan pembinaan serta kegiatan dan urusan yang diserahkan dari daerah ke desa untuk dikerjakan secara bersama-sama. Namun uniknya di satu sisi juga tetap memiliki otonominya, yakni dalam hal mengatur rumah tangga desa serta membuat peraturan desa. Materi yang kedua adalah membahas tentang memahami asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Yang pertama yaitu pengertian asas. Asas adalah dasar atau hukum dasar. Secara umum, pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan seseorang untuk berpikir dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya. Dan kemudian asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu yang pertama adalah asas desentralisasi, merupakan penyerahan wewenang maupun urusan pemerintahan pusat ke daerah otonom. Asas desentralisasi ini tercipta untuk memenuhi kapasitas daerah. Ini pentingnya bagi pemerintahan daerah. Yang pertama adalah bertujuan mengajak masyarakat turut serta membuat kepentingan masyarakat dan politik. Dan yang kedua adalah desentralisasi, melakukan peninjauan dan mengamati situasi penduduk secara keseluruhan. Asas yang kedua adalah asas sentralisasi, sebuah asas yang diimplementasikan oleh pemerintahan pusat. Selain itu dijadikan adalah asas sentralisasi, sebuah asas yang diimplementasikan oleh pemerintahan pusat. Selain itu dijadikan pusat dari berbagai prinsip demokrasi Pancasila. Dan asas yang ketiga adalah asas dekonsentrasi, yaitu secara teoritis penerapan dari asas dekonsentrasi lebih mengarah ke sosialisasi politik. Beberapa keuntungan asas dekonsentrasi ini yaitu: 1. Mampu mengurangi keluhan akan undang-undang maupun peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, bisa membantu aparat pemerintahan yang tengah melaksanakan informasi atau memegang amanat dari pemerintahan daerah, dan kemudian amanat ini diteruskan kepada pemerintahan pusat. Dan yang keempat adalah asas pembantuan. Asas tugas pembantuan. Dalam asas ini menunjukkan peranan dari lembaga peradilan kepada pemerintahan provinsi ke pemerintahan kabupaten atau kota. Tugas pembantuan merupakan upaya pemerintahan pusat terkait peningkatan efektivitas
pelayanan umum dengan merata. Dan yang terakhir adalah asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, yaitu 1. Asas kepastian hukum. Jadi, dalam asas kepastian hukum, segala apa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dilandaskan atau berpegang pada peraturan yang ada di peraturan perundang-undang dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, tertib penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, dalam asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, segala yang diselenggarakan pemerintahan harus dilihat keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dan pengendalian. Yang artinya ialah setiap penyelenggara yang diadakan jangan memunculkan ketidakserasian atau perselisihan antar masyarakat. Yang ketiga, asas tertib kepentingan umum. Jadi dalam asas ini dibuat untuk satu kelompok saja, melainkan untuk seluruh masyarakat desa. Dan materi selanjutnya yaitu memahami kewenangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Yang pertama, pengertian kewenangan. Kewenangan adalah hak seseorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Yang kedua adalah kewenangan pemerintahan yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Yang pertama, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Yang kedua, urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Yang ketiga, urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar penyelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu kewenangan pemerintahan daerah provinsi. 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang diterapkan bersama DPR. 2. Mengajukan rancangan pemerintahan daerah. 3. Menetapkan perintah daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Dan yang keempat adalah kewenangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan di bidang pemerintahan secara umum. Yang kedua, memelihara kelestarian lingkungan. Yang ketiga, menjaga kesatuan dan kesatuan. Yang terakhir adalah kewenangan pemerintahan daerah. 1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Dan materi yang terakhir adalah membahas tentang memahami tugas dan wewenang perangkat daerah dan desa. Yang pertama, pengertian perangkat desa. Perangkat desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Perangkat desa meliputi 1. Kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum, kasih kesra, kasih ekbang, kasih pemerintahan, kepala dusun, dan bendahara desa. Yang kedua, pengertian perangkat daerah. Perangkat daerah diterapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggara daerah pemerintah yang terdiri dari sekretariat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada daerah provinsi. Yang ketiga adalah tugas dan wewenang perangkat daerah provinsi. 1. Kepala daerah. 2. Wakil kepala daerah. Yang pertama yaitu tugas kepala daerah adalah
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dan yang kedua, tugas wakil kepala daerah. Yang pertama yaitu membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah. Yang kedua, mengordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan. Selanjutnya, tugas dan wewenang perangkat daerah kabupaten atau kota. Yang pertama, merupakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten atau kota di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi provinsi atau nasional. Yang kedua, menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat kabupaten atau kota dengan berpedoman pada perencanaan provinsi atau nasional. Dan selanjutnya, menjelaskan tugas dan wewenang perangkat desa. Yang pertama, mengajukan rancangan peraturan desa. Yang kedua, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Dan yang ketiga, memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa. Yang ketiga, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undang. Yang terakhir adalah mengordinasikan pembantuan pembangunan desa secara partisipatif.